Khusus untuk mereka yang tidak mampu, itu kan 75% belanja mereka itu untuk makanan. Lah padahal inflasi makanan lebih tinggi lagi. Betul. Pertumbuhan itu ada pertumbuhan PDB per kapita, bukan yang ini. Bukan yang diumumkan BPS. Bukan. Harus dikurangi dengan pertumbuhan jumlah penduduk. PDB per kapita atau income per kapita yang menentukan standard of living, karena itu income. Kalau PDB ini punyanya siapa kan ya? Kemudahan bisnis, regulasi yang ribet lah gampangannya. Nah itu kan ada biaya tak terduga di jalan, di parkiran dan apapun itu kan ya ada ongkosnya seperti itu. Jadi PR bersama itu membuat ekonomi kita itu favorable atau ramah untuk dunia usaha. Tapi keterampilannya yang dibutuhkan di pekerjaan itu punya enggak? Nah karena itu harus kemudian berdamping. Dan tadi kalau government belum punya katakanlah platform seperti itu untuk memberikan informasi, nah maka adalah carilah sendiri for the sake of your own future. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali kedatangan tamu yang bukan lagi istimewa, tapi sangat istimewa. Kenalan saya, kawan, teman diskusi, dan karena di sini relatif jarang nih ekonom perempuan. Kayaknya Indonesia juga memang ekonom perempuan lebih sedikit. Kita kedatangan tamu Mbak Deni ya, Mbak Deni Purbasari ya Mbak ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pokoknya kita harus sehat Mbak. Soal ekonomi pelan-pelan kita bicarakan. Orangnya yang bicarakan harus sehat. Amin. Nah, Insyaallah. Saya mengundang Mbak Deni karena Mbak Deni ini punya baik itu pengalaman akademis ya, entah itu kajian, entah itu nulis. Kemudian beliau juga pernah punya amanah untuk mengurusi sesuatu terkait ketenaga kerjaan cukup lama di pemerintahan, di negara lah kalau tepatnya. Maka ketika ada pengumuman kemarin rilis BPS ya pemirsa tanggal 5 November, salah satu yang dirilis adalah kondisi ketenaga kerjaan. Nah kita mungkin perlu bincang-bincang karena ini kanal literasi Mbak Deni, kita pelan-pelan untuk menyampaikan mungkin beberapa indikator, beberapa informasi dan penalaran atas itu. Saya tidak pernah bosan mengulangi. Angka boleh sama, cara bacanya bisa beda. Dan itu boleh. Pemerintah tentu mengambil sisi-sisi yang lebih persuasif ya. Kalau saya misalnya lebih kritis ya. Mbak Deni kayaknya agak di tengah-tengah karena dia akademisi dan juga ini. Karena itu bagus kalau kita semua mendengar. Nah, salah satu yang disampaikan di rilis itu, dan itu biasanya banyak berita ya, adalah jumlah penganggur, kemudian tingkat pengangguran, tingkatkan presentasinya. Tapi sebenarnya di luar itu kan banyak topik yang sebetulnya data BPS itu menurut saya lumayan loh Mbak. Data BPS ini lumayan. Pemirsa saya di kanal ini selalu diberitahu BPS itu ada paparan rilis, ada dokumen penunjangnya, kemudian nanti dalam hari-hari berikutnya kita bisa melihat rincian di file Excel-nya, ya kita apresiasi lah. Nah kalau untuk keperluan kita misalnya melakukan pencermatan itu enak kan, jadi sampai segitu. Nah tapi untuk melakukan pencermatan itu kita butuh Mbak Deni nih. Jadi komentar umum dulu terhadap kondisi umum ketenaga kerjaan yang disampaikan pada 5 November lalu. Gambaran umumnya seperti apa sih Mbak? Kita perlu itu. Iya, gambaran umumnya sesuai dengan yang disampaikan oleh bukan yang disampaikan oleh BPS. Ya, itu adalah tentu saja jumlah orang yang menganggur. Itu kan mungkin itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Pada bulan Agustus 2025 sesuai dengan survei itu kapan BPS mendatangi para responden. Nah, itu adalah 7,4 juta orang. Nah, itu pengangguran terbuka. Menurun 4.000 lewat tipis gitu ya dibandingkan setahun silam. Oh, cuma 4.000 selama setahun turunnya ya. Betul. Secara jumlah. Ya. Nah, terus kemudian kita tahu namanya pengangguran itu kan berarti dia yang difoto pada saat si BPS itu melakukan berarti di bulan Agustus pencacahan, betul. Tapi kan kita tahu bahwa dalam makroekonomi itu Mas Awalil, pengangguran itu akan naik apabila orang yang bekerja kehilangan pekerjaan, orang yang bukan angkatan kerja, yaitu siswa mahasiswa. Terus kemudian kan Agustus itu kan musim kelulusan juga ya, itu kan kemudian dapat kerja atau tidak, karena tidak semuanya itu melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama lulusan SMA.
Nah, kalau yang dulu saya amatin itu adalah lulusan SMA itu sekitar 1,5 juta orang per tahunnya itu tidak melanjutkan kuliah. Tidak melanjutkan. Pasti itu very likely mereka itu ke job market, ya kan? Nah, jadi ini kalau tidak mendapatkan pekerjaan dia akan menambah pengangguran. Tapi orang yang sudah bekerja kalau kehilangan pekerjaan juga akan menambah pengangguran. Tapi sebaliknya, pengangguran itu akan menurun kalau orang yang menganggur kemudian mendapatkan pekerjaan, ya kan? Atau kemudian memulai usaha. Nah, jadi intinya netnya dengan semua dinamika in dan out itu adalah tadi 4.000 orang lebih bukan 4.000 orang itu lebih rendah pada bulan Agustus dibandingkan dengan tahun lalu. Angkanya ya itu 4.000 orang. Nah, tapi on top dari itu adalah yang saya langsung aja Mas yang mungkin tidak disampaikan di dalam rilis pers itu, tetapi ada beritanya di dokumennya, di dokumennya betul itu di berita resmi statistik itu adalah tentang rata-rata upah gaji dari karyawan. Nah, jadi rata-rata upah gaji buruh karyawan pegawai, jadi ini sudah semua Mas. Itu adalah 3,3 juta rupiah per bulan. 3,3 juta. Iya, jadi itu sekali lagi yang statusnya berarti kan semua mau orang yang fresh grade atau barusan masuk sampai orang yang mungkin usia 50 tahun sudah bekerja lama itu rata-rata upah gajinya. Tapi statusnya buruh tetap dan pegawai ya, bukan? Jadi itu adalah rata-rata gaji slash upah dari buruh slash pegawai slash karyawan. Berarti tetap dong itu. Jadi itu semua, definisi termasuk. Ya semua jenis itu Pak, buruh, karyawan maupun pegawai. Dan itu tidak melihat durasi waktunya berapa lama mereka bekerja, mau junior, mau senior, tapi rata-rata hanya 3,3 juta rupiah per bulan. Berarti kalau ada yang 100, ada yang di bawah 1 juta dong. Betul, betul. Tapi gitu kan berarti jumlahnya yang itu sedikit Mas, lebih banyak yang rata-rata itu, yang dekat rata-rata benar. Nah, kalau angka ini dibandingkan dengan angka setahun lalu itu hanya naik tipis Mas, karena setahun lalu itu 3,26 juta rupiah. Jadi naiknya itu 2,1% dan itu nominal kenaikannya. Nominal. Sementara Mas Awil pasti tahu inflasi kita berapa Agustus itu 2,3%. Lebih rendah dari inflasi ya. Betul. Jadi memang ada isu di purchasing power dari rata-rata kelas buruh, pegawai, karyawan masyarakat Indonesia. Nggak nutupi inflasinya. Betul. Secara umum. Ya, apalagi kalau kemudian kita tahu khusus untuk mereka yang tidak mampu, itu kan 75% belanja mereka itu untuk makanan. Lah padahal inflasi makanan lebih tinggi lagi. Betul, itu adalah 5% lebih. 5% nah, jadi dalam hal ini memang masyarakat yang dengan penghasilan rendah itu memang sangat terdampak lah, masa kesejahteraannya itu memang agak sulit gitu. Nah terus kemudian juga karena itu sebenarnya ini pun juga sama dengan data mungkin dari sektor keuangan, di mana kemudian saldo tabungan dari masyarakat itu memang menurun. Ya, terutama mereka yang itu ada di angka di bawah 100 juta rupiah. Pertama paling bawah. Jadi memang itu masa kalau di indeks itu sebenarnya tabungan itu menurun dan kemudian juga secara rata-rata jumlah saldonya itu hanya 1,7 juta. Jadi sangat mepet sebenarnya. Nah, jadi ini memang terjadi sejak zaman Covid, Mas. Artinya itu adalah memang ini adalah PR yang sangat besar, di mana kemudian pada saat dunia itu dinamikanya begitu luar biasa, bagaimana kemudian ekonomi kita ini harus bisa kemudian dibangkitkan sehingga kemudian bisa menyerap banyak tenaga kerja, tetapi bukan sekedar menyerap tenaga kerja Mas, tetapi juga pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak. Secara organik, itu caranya gimana gitu. Nah ini yang mungkin saya pikir lebih menjadi PR bersama karena itu persoalan yang luar biasa karena kita ada bonus demografi. Bonus demografi yang berarti angkatan kerjanya bertambah terus. Iya, dan kalau kemudian mereka itu sudah sekolah tetapi tidak bisa diserap di lapangan pekerjaan, ini kan juga nanti ada masalah sosial pastinya. Nah, jadi bagaimana dan yang menciptakan lapangan pekerjaan itu kan sebenarnya kan sektor swasta. Baik itu adalah UKM sampai kepada usaha besar. Studi dari
Bank Dunia untuk Asia Pasifik ya Mas, itu menunjukkan bahwa pencipta lapangan pekerjaan yang terbesar itu adalah perusahaan-perusahaan baru. Tapi yang bisa memberikan penghasilan tinggi, pekerjaan dengan penghasilan tinggi adalah perusahaan besar. Itu McKinsey sudah melihat itu, dan kemudian karena itu rekomendasinya McKinsey adalah bagaimana pemerintah bisa melipat tigakan jumlah perusahaan menengah dan besar, karena lewat mereka lah sebenarnya pekerjaan yang berduit besar itu kemudian bisa dihasilkan. Nah, sedangkan kalau itu usaha-usaha baru itu berarti apa artinya? Ya bagaimana kita menciptakan iklim usaha yang nyaman sehingga usaha baru baik itu levelnya UKM, toko, rentalan, restoran, warung, apapun Mas itu kemudian bisa beroperasi dengan baik. Misalnya aja tidak ada pemalakan, tidak ada gangguan, logistik juga tidak ada gangguan di jalan. Ya itu kita tahulah banyak kutipan-kutipan itu yang membuat cost of doing business menjadi sangat tinggi. Sehingga dari usaha kecil sampai usaha besar, dan kayaknya Mas Awel pasti tahu enterprise survey yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa yang paling sering dipala adalah perusahaan besar. Dan itu bentuknya macam-macam daripada perusahaan kecil, sementara tadi perusahaan besar sebenarnya adalah kontributor untuk yang namanya pekerjaan yang layak. Nah, kalau kita bilang industrialisasi yang kemudian deindustrialisasi, ini kayaknya PR besar buat kita untuk memperbaiki iklim usaha sehingga kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan baru masuk, dan syukur-syukur perusahaan baru ini ada perusahaan besar sehingga yang ada adalah pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi. Saya ringkas sedikit Mbak Deni, nanti kalau salah dikoreksi. Jadi pemirsa, dari uraian Mbak Deni tadi, kita ada satu di luar soal, kita tetap mensyukuri ada penurunan 4.000 dan secara presentasi tinggi karena penyebutnya jadi bertambah angkatan kerja. Ya, tetapi Mbak Deni menggarisbawahi sebenarnya di publikasi, tapi waktu rilis tidak dipaparkannya, itu soal upah hasil ya. Nah, di mana sejauh yang diinformasikan ini upah ini lebih rendah kenaikannya dibandingkan inflasi. Berarti kan sebetulnya secara real upahnya turun gitu ya Mbak ya. Kemudian lebih khusus lagi digarisbawahi tadi, karena sebagian besar pekerja ini adalah sebutlah kelas menengah bawah ke bawah, itu konsumsi terbesarnya adalah pada makanan. Inflasi makanan lebih tinggi, hampir 2 kali lipat dari inflasi umum. Artinya kesejahteraan mereka ini kan sebetulnya tanda petik secara real kan menurun. Nah, salah satu yang menarik juga Mbak Deni tadi menggarisbawahi ini sebetulnya terasa banget sejak COVID ya. Nah, kalau saya balik, berarti dari COVID sampai sekarang kita belum benar-benar pulih dong Mbak, dalam konteks soal ini. Benar nggak saya? Dalam soal ketenaga kerjaan, hasil dan sebagainya nih. Iya, jadi sebenarnya kalau tadi yang saya sebutkan sejak COVID itu data terkait dengan indeks dari saldo tabungan masyarakat. Iya. Jadi jadi itu kan berarti net after dibelanjakan. Disimpan, betul. Ditabung. Yang ditabung, betul. Yang tersisa lah itu adalah seperti itu, Mas. Cuman kan still kita paham bahwa 3,3 juta per bulan, apalagi kalau itu kemudian seorang kepala keluarga yang harus menghidupi istri dan 2 anak misalnya, itu tentu sangat challenging Mas dengan angka seperti itu gitu. Mbak Deni mengkaitkan tuh soal upah itu dengan saldo tabungan. Kanal ini beberapa kali pernah membahas ini. Jadi kan LPS itu mencatat para penyimpan itu ada 7 tier ya, 7 kelompok. Nah, kelompok yang paling bawah yang rata-ratanya menurut Mbak Deni ini sudah 1,7. Kalau saya nggak salah dulu sebelum COVID sempat sampai 2,9 loh Mbak di tahun-tahun lama. Jadi turun pelan-pelan ya. Yang kedua indeks menabung ya kalau tidak salah juga mengalami ya meskipun pelan tapi berkurang. Kemudian rasio dan seterusnya lah. Artinya ini kan terhubung nih mesti kan. Karena sumbernya ini adalah pekerjaan ya Mbak ya. Nah, menariknya ini saya mau tambahin lagi tadi untuk dipertajam. Justru ini kita belum bicara yang berusaha sendiri, buruh tani, ini baru bicara yang buruh loh ini ya toh. Nah, kembali ke sini, ini saya bawa buruh, pegawai pekerja, ini termasuk ASN di sini kan. Ya, betul. Ini saja fenomenanya tidak ya
kalaupun tidak buruk kurang menggembirakan kan seperti itu. Nah tadi menariknya Mbak Deni punya penyampaikan kajian pihak lain ya McKinsey segala macam bahwa kalau yang bagus-bagus bayarannya itu umumnya perusahaan besar. Masuk akal itu. Ya, kayaknya nggak perlu riset juga kita tahu. Ya. Tapi nggak apa-apa bisa ini tidak hanya sekedar common sense. Memang risetnya begitu. Nah karena itu penting. Jangan sampai ini pemirsa saya ini saking antinya sama yang kaya nggak boleh. Nggak ada negara manapun yang boleh. Yang kita persoalkan tuh orang kaya yang rakus dan serakah, tapi yang namanya perusahaan besar, orang kaya yang kompetitif itu diperlukan, kan begitu. Karena itu jangan sampai, nah kalau saya boleh narik kesimpulan, jangan sampai perusahaan-perusahaan besar ini tidak nyaman beroperasi di Indonesia. Jadi gitu ya Mbak ya. Betul. Nah tapi saya punya data lain loh Mbak ini. Kan tadi ada berusaha dibantu buruh tidak tetap. Benar. Itu agak paralel datanya dengan jumlah UMKM kan. Karena memang ini toh. Nah, mestinya kan ini pindah ke yang besar kan gitu. Ya, setidaknya ya itu observasi Mas Awalil benar banget karena dari laporan BPS itu juga kan jumlah orang yang bekerja tercatat 146 juta orang. Ya. Tapi hanya 57 juta saja sebenarnya yang berstatus pegawai buruh atau karyawan. Bukan berarti sisanya itu wirausaha gitu, bukan. Karena dari statistik juga kelihatan bahwa ada 39 juta orang dari yang 146 juta yang dikatakan bekerja itu yang pekerja tidak dibayar. 14 juta lagi itu ada pekerja bebas. Pertanian maupun non pertanian. Kalau pekerja bebas itu bahasanya ya yang paling soft adalah freelance, tapi yang paling mungkin sedikit ya punya konotasi yang kurang menggembirakan adalah serabutan. Kalau di pertanian buruh tani dong, kebanyakan. Iya, betul. Nah jadi seperti itu Mas. Artinya adalah kita bisa menduga bahwa ini income-nya adalah 0 sama satunya lagi income nggak pasti. Ya kan, kalau serabutan berarti income nggak pasti, kalau tidak dibayar berarti kan 0 sebenarnya. Makanya itu kita sekali lagi dalam kondisi ini ada bonus demografi, bagaimana menyelamatkan generasi. Generasi yang sekarang ini di usia dewasa Mas. Bahwa pemerintah sekarang berinvestasi kepada MBG maupun early childhood yang masih dalam kandungan maupun bayi, balita itu bagus. Tetapi kita nggak bisa melupakan atau harus juga memperhatikan yang sekarang sudah dewasa. Kalau yang MBG ini nanti dong. Nanti betul. Tapi yang sekarang ini yang Gen Z, milenial, ini harus dibantu gitu, harus diperhatikan. Nah, yaitu apa? Tentu saja di satu sisi adalah job opportunities-nya ada nggak? Karena itu tadi terkait dengan investasi, iklim bisnis itu di sana job opportunities. Tapi di sisi yang lain adalah produktivitasnya ditingkatkan lewat pelatihan, lewat kemudian pelatihannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga untuk luar negeri misalnya. Karena luar negeri ini juga pasar yang luar biasa yang bisa digarap seperti itu. Jadi kalau Mbak Deni nggak anti kita mau ngirim TKA ya? Mengirim tenaga kerja Indonesia tidak anti, karena buat saya adalah ya itu market saja, di mana ada opportunity, dia kalau bisa kemudian ke sana bagus, karena saya juga mengharapkan ada remittances Mas, yang itu memperbaiki, ya mau dibilang rupiah kita. Kalau Filipina itu kan dia stabil atau Thailand stabil karena cadangan devisanya keren banget kan. Nah, kalau Filipina dari remittance, tapi kalau si Thailand adalah pariwisata. Nah, karena itu di mana-mana ada orang Filipina, di restoran, di hotel, dimanapun. Dan jadi itu bisa membuat kemudian kurs menjadi stabil, sehingga kemudian ya itu harapan kita kan, ekspor itu tidak hanya goods tetapi juga services. Dan salah satunya itu adalah ekspatnya itu adalah orang Indonesia yang tapi kemudian di luar negeri harus ditingkatkan supaya dia juga dapat job yang bagus. Bukan pekerja rumah tangga misalnya kayak gitu, tetapi dia pekerja formal seperti manufaktur atau hospitality. Katanya banyak permintaan Jepang segala macam, berarti harus ada treatment kita dong untuk meningkatkan. Sebenarnya kementerian yang saya dengar itu sudah punya inisiatif untuk nantinya akan ada program untuk melatih untuk kebutuhan luar negeri Mas. Yang saya dengar juga Jepang itu menjadi salah satu perhatian. Itu persiapannya kan lebih pas ya. Benar. Dan mungkin orang-orang yang justru secara teknis sudah pengalaman dalam bidang itu, tinggal masalah bahasa, kultur, dan mungkin juga lah dan keterbiasaan terhadap alat-alat atau equipment yang standarnya di sana.
Misalnya saya nurse, sudah biasa nih dengan itu, sudah tahu, sudah pengalaman. Sudah biasa mengurusi lansia misalnya, sudah kan permintaannya besar itu. Iya, saya sudah diploma atau S1 bahkan dari Poltekkes misalnya. Nah, tapi untuk Jepang alatnya kayak apa, bahasa gimana, cara treatmentnya gimana, itu yang harus dilatih. Itu. Nah, jadi saya yang saya dengar itu dan juga dari berita-berita bahwa kementerian sudah bergerak ke sana itu. Ya. Jadi kita lihat saja nantinya. Harusnya kita nggak boleh kadang gini Mbak, ini kesan saya sih, terserah Mbak Deni. Kesannya kok mendua gitu terhadap TKI kan, di satu sisi kita butuh karena baik untuk memecahkan masalah bonus demografi kita dan juga penghasilan remitansi, tapi di sisi lain ada kesan bahwa ya kita jangan pergi ke luar negeri kan, sebenarnya lebih bagus disiapkan ya. Kalau saya sih bottom line-nya adalah membangun kapasitas SDM kita. Nah ini itu adalah yang terpenting. Soal mereka nanti aspirasinya akan kemana, kita mampukan mereka sehingga mereka bisa terbang setinggi aspirasi dan cita-cita mereka. Kalau mereka yang nggak ideal itu adalah kita kemudian menjadikan ke luar negeri itu sebagai solusi dari itu, nggak boleh. Yang di sini harus diberesin. Jadi tetap ininya SDM-nya ini, bahwa di antara SDM ini lebih cocok ke luar negeri dan itu dipilih dia, itu oke ya. Nah sekarang soal meningkatkan kualitas SDM kita kan memang sudah otokritik ya, kita mengakui banyak hal dalam hal kualitas SDM ini. Mbak Deni melihat nggak masih bahwa sebenarnya kita banyak peluang untuk memperbaiki kualitas SDM kita, atau apa misalnya, atau tantangannya apa? Ya, saya membaca rilis yang bagus banget Mas, itu riset yang dibuat oleh Indonesian Business Council, yaitu The Pursuit for Productivity. Judulnya aja udah The Pursuit of Productivity. Jadi itu the missing multiplier di dalam diskursus pembangunan kita. Jadi padahal literatur itu kan bilang bahwa Adam Smith, The Wealth of Nation, itu tergantung kepada kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa itu tergantung kepada salah satunya adalah teknologi kan Mas, inovasi, produktif, dan kita itu jangan puas dengan pertumbuhan PDB. Karena pertumbuhan PDB itu tidak otomatis tertranslasikan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Benar kan Mas? Karena ini adalah agregat, ini adalah per kapita. Yang menentukan investasi itu baru yang PDB total. Tapi kalau per kapita itu yang mau kita tingkatkan, dan per kapita, kenapa ekonomi itu, literatur itu ngomongnya adalah pertumbuhan itu adalah pertumbuhan PDB per kapita, bukan yang ini. Bukan yang diumumkan BPS, harus dikurangi dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah PDB per kapita atau income per kapita itu adalah yang menentukan standard of living, karena itu income. Kalau PDB ini punyanya siapa kan ya? Tergantung sebarannya. Iya, karena kan di sini betul bahwa produksi itu kan akhirnya balas jasanya terdistribusi terhadap pemilik kapital, pemilik nanti sewa lahannya atau properti, kemudian tenaga kerja sama profit dari entrepreneurs. Kayaknya Mas Awalil sudah tahu bahwa. Tapi itu tadi jadi untuk yang pekerja ini agak sedikit keperes. Dan Mas sudah melihat bahwa Indonesia ini salah satu problemnya, dan itu kelihatan di enterprise survey Mas. Nomor 1 itu adalah cost of capital Mas. Jadi dan itu juga kelihatan di Be Ready, yaitu salah satu kan Be Ready, kalau Be Ready itu artinya business ready, itu survei tahun 2024 yang dilakukan oleh Bank Dunia juga. Itu melihat cost of doing business mulai dari perusahaan lahir atau masuk ya, terus habis itu minta izin lokasi, habis itu membangun utility listrik sama air, habis itu merekrut pekerja, habis itu kemudian cari duit untuk modal dia bangun pabrik dan segala macam itu. Sampai dengan perusahaan itu mati, ada 10 tahap perusahaan itu, siklus hidup perusahaan dari hidup dia masuk sampai dia mati, alias pilot atau bangkrut. Itu Indonesia jagoan banget dalam hal regulasinya banyak dan babaliut. Habis itu ongkos untuk compliance itu tinggi, artinya biaya, waktu, prosedur yang harus dikeluarkan bisnis untuk comply itu tinggi sekali Mas. Karena apa? Ternyata dari survei Bank Dunia itu yang namanya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan bisnis to comply with regulation, clarity and regulation, itu tuh sangat minimal. Sehingga banyak kan Mas regulasi kira iso diimplementasikan, bingung orang itu menginterpretasikannya, multi interpretasi, dan kemudian bagaimana saya harus comply mengikuti itu ribet. Jadi
di Be Ready itu menunjukkan posisi Indonesia itu masuk di kuintil terbawah kedua. Jadi kalau nggak salah dia tuh membagi dalam 20%-an, Indonesia itu 20% terbawah yang kelompok kedua. Nah, jadi itu banyak ruang yang menunjukkan bahwa iklim usaha itu atau iklim bisnis di Indonesia itu kurang favorable dan karena itu perlu untuk ditingkatkan. Dan tadi Mas kembali kepada soal pendidikan karena itu terkait dengan soal rekrut si pekerja itu bukan soal merekrutnya tapi kemudian pekerja yang seperti apa ini ternyata juga ribet karena kemudian ya ada mismatch, ada gap antara skill yang diharapkan sama perusahaan sama dari yang bisa dikuasai oleh si pekerja. Tapi on top dari itu sekali lagi lapangan pekerjaannya juga nggak banyak. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, SKDU ya Mas ya? Iya betul, survei kegiatan dunia usaha. Nah, itu kan di bulan Oktober yang itu menyimpulkan bagaimana proyeksi dari pelaku usaha terhadap kuartal 4 untuk sisa ini tenaga kerjanya seperti apa. Nah, itu kan sudah kelihatan bahwa margin usahanya tertekan, kemudian gaji tertekan karena apa? Karena dia nggak bisa menaikkan harga produk. Itu semua menunjukkan apa? Ya daya beli masyarakat tuh masih terbatas, sehingga ruang untuk naikin harga produk nggak bisa ya profit karena itu tadi ya, Mas. Kan kita kan kalau dalam ekonomi apa circular flow, R, I, Pi, itu W, itu ketekan. Nah, dari semua faktor produksi ini atau balas jasa terhadap faktor produksi ini kita tahu yang paling ekses itu adalah pekerja, Mas. Sehingga kalau rent ya gimana kalau sewanya udah di situ ya dibayar. Cost of doing business, cost of capital, suku bunga ya dibayar dan Mas kan udah tahu ongkos suku bunga kita tinggi kan. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya nggak match sama itu kita udah tahu lah gimana kita akan bisa bisnis itu sustain. Nah terus habis itu satunya lagi adalah profit ya, profitnya dia sudah ditipis-tipisin. Tapi kemudian wage, nah wage ini kan plenty Mas. Karena itu kalau kita berpikir dalam bargaining power atau apa ya memang paling rendah paling lemah itu adalah workers. Tapi kalau kemudian ya di satu sisi upah minimum kemudian naik yang itu tiba-tiba dan itu kan pukul rata modelnya Mas. Dalam kondisi ekonomi yang tadi sudah ditangkap juga, karena itu si dunia usahanya juga susah. Akhirnya megap-megap. Dan itu bisa membuat orang kemudian ya udah tak lay off saya kurangin. Yang kedua adalah yang menyedihkan adalah justru mereka nggak kemudian mengekspansi usaha. Itu kan yang kita karena wajar itu dong, dia juga hati-hati. Mau ekspansi situasinya nggak oke kan bahaya dia. Dan even kalau situasinya oke tadi biaya modalnya itu mahal. Kan cost of capital itu masalah yang pertama Mas. Nah kemudian ya itu kalau tadi soal kemudahan bisnis, regulasi bisnis, yang ribet lah gampangannya. Nah itu kan ada biaya tak terduga di jalan, di parkiran dan apapun itu kan ya ada ongkosnya seperti itu. Jadi PR bersama itu membuat ekonomi kita itu favorable atau ramah untuk dunia usaha. Jangan high cost ekonomi dong. Benar, karena kalau itu kita high cost ekonomi, investor asing nggak mau masuk, malah ke tetangga-tetangga kita itu. Di sisi yang lain, perusahaan kita yang itu bisa nggak nyaman atau sudah nggak kompetitif, malah kemudian pindah keluar. Malah investasi keluar. Nah, yang menyeramkan lagi Mas, itu karena saya juga sering ngobrol sama mulai dari bapak tukang cilok, supir apapun itu ya Mas ya, itu saya obrolin warung apapun, itu restoran juga saya tanyain. Memang kemudian ya ada misalnya aja driver Gokar yang dia bilang dulunya dia merentalkan sampai 3 Avanza, tapi kemudian karena ada dispute dan kecurangan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik karena complicated gitu ya Mas, itu kemudian membuat dia lebih baik saya jualin semua, saya tidak usah, dan uangnya itu Mas bisa bayangin ketika orang kemudian ada excess of capital tetapi tidak mau bikin usaha, akhirnya dia akan masuk kepada capital market ini kan bisa aset bubble karena G-nya pertumbuhan realnya 200-300 juta main saham, ini banyak banget sudah. Karena lebih gampang daripada menghadapi preman, daripada menghadapi tukang parkir, akamsi, itu ya ngapain gitu loh. Lah jadi akhirnya apa, dia akan ke capital market dan segala macam, ke bond, government bond dan segala macam yang itu kemudian menghasilkan return, tapi kan bahaya kalau underlying economic activity-nya sebenarnya nggak terlalu bagus. Nggak mendukung itu.
ini kan bisa aset Bubble bubble. kan, ya, bubble. Nah, jadi itu yang kemudian harus kita pikirkan, dan tidak hanya itu, sekali lagi Gen Z, anak-anak muda ini harus kita selamatkan, generasi yang sekarang ini harus kita selamatkan harapannya. Dan saya menyambut baik apapun inisiatif pemerintah, seperti misalnya pemagangan nasional. Setidaknya pemerintah memikirkan, dan tadi yang mau dilatih untuk keluar negeri dan segala. Tapi PR besar tentang reformasi struktural ini harus kemudian dikerjakan sih, Mas. Saya tadi heran juga, mulai dari upah buruh ternyata penyebabnya itu jangan dilihat soal buruh dan perusahaan saja, tetapi dia bersifat makro. Perusahaan memberi upah segitu itu kan terkait dengan iklim yang dia hadapi, ya, bahwa dia kan harus mengeluarkan biaya, ada biaya capital, ada biaya lain-lain, dan kadang lebih besar, macam-macam itu, kemudahan bisnis. Nah, sehingga yang bargainingnya agak lemah ini kan si buruh, ya, sehingga akibatnya ya seperti yang ada ini. Kalau umpamanya bantuannya hanya bersifat naikin UMP, ya istilahnya, ya nggak memecahkan masalah. Karena keputusannya si usaha ini secara umum, ya, kita tidak menutup bahwa ada perusahaan nakal tuh, ya semua kasus selalu ada. Tapi secara umum dia ini melakukan perhitungan rasional dari portofolio biaya dia. Kalau cuma menaikin upah ini tanpa memperbaiki yang tadi dijelaskan Mbak Deni soal, tentu harus pelan-pelan semua, ya, ongkos modal, ongkos regulasi, perizinan, logistik dan sebagainya. Kalau tidak diperbaiki, maka pilihannya ini adalah mengurangi ini, kan jadi bundar gitu kan. Betul. Nah, ini yang kita tangkap. Ini jarang-jarang loh yang punya pendapat seperti ini. Jadi jangan sampai kita populis banget juga. Ekonom ya nggak boleh, ekonom itu boleh saja populis, tapi tetap harus menimbang teknokrasinya. Betul. Penjelasan ini cukup jelas ya menurut saya, bahwa kalau mau menaikkan kesejahteraan pekerja, dan ini baru buruh loh. Tadi padahal kalau yang lain lebih buruk lagi, itu perlu pandangan holistik menyeluruh. Dan kebijakan-kebijakan yang tentu konsisten, ya, pelan-pelan, nggak bisa seketika semua. Nah, tetapi saya masuk lagi nih, kalau misalnya ini kan keadaan sudah begini nih, terlepas kita mau menilai, ya secara umum kita tidak katakan keadaan buruk banget, tapi untuk mengatakan baik itu agak berat sebagai ekonom. Saya jujur aja, ya, semua mau pertumbuhan ekonomi, mau inflasi, mau ketenaga kerjaan, ya tidak betul, pemerintah betul bahwa ini kita masih tidak buruk lah. Tapi kalau untuk mengatakan baik itu, kalau saya sih berat banget, ya kan, dari tadi. Karena justru kita nggak boleh, ini pendapat saya dikomentarin nanti Pak, tidak boleh terjebak kepada justru angka-angka yang month to month, quarter to quarter, bahkan even year on year kan. Kita harus mid term, long term kan. Nah, bahwa kayaknya sudah lama banget kita bicara kita bonus demografi kan, dan ini masih berlangsung, masih berlangsung. Nah, gitu juga kita harus bicara ke depan ini, tantangannya disebut-sebut oleh Mbak Deni tadi, generasi Z. Mereka ini sedang dalam suatu dunia yang sangat terbuka untuk semua. Dia melihat semua peluang di seluruh dunia, tapi saat bersamaan juga melihat tantangan kan. Maka kita harus apa istilahnya tadi, kalau mereformasinya kan reformasi keseluruhan tuh begitu. Karena saya tahu Mbak Deni juga dosen ini, mau nggak mau saya pertanyakan di dunia pendidikan. Loh ya toh, ya mau gimana, ya terlepas semua tanggung jawab semua. Kalau dunia pendidikan sendiri Mbak, terhadap, kan tadi ujung kita tadi, kita bagaimanapun mengakui nih produktivitas dan kualitas kita kurang. Sekalipun tanpa bermaksud menyalahkan pekerja sepenuhnya. Ini ada aspek pendidikan dia, ada aspek kesempatan yang diberikan. Karena pendidikan juga tanggung jawab perusahaan kan untuk dia nih. Nah, tapi saya mengerucut nih, kalau pendidikan formal kita ini sebenarnya terhadap persoalan ketenaga kerjaan ini apa Mbak? Sebenarnya kan faktual ya Mas ya. Ini saya bukan expertnya, tapi nggak apa-apa, ini pendapat. Saya juga perlu dicek sama Mas Awalil, pendapat saya ini ngawur atau tidak, termasuk yang awal tadi ya, mengkoneksikan satu dengan yang lain itu. Ini Mas, jadi kan salah satu problem kita ya, selain job creation itu tadi dan cost of doing business, itu kan juga korupsi misalnya gitu. Karena korupsi itu ini benar-benar deh, itu kan kita semua jengkel dengan korupsi. Nah, jadi memang harus ada penanganan korupsi dalam segala bentuk ya, terutama adalah suap menyuap gitu ya. Itu yang mesti harus ditindak supaya kemudian
orang itu merasa bahwa meritokrasi in place, bahwa seseorang itu kaya itu lewat jalan yang itu memang jalan yang terhormat. Artinya kalau Mas itu produktif, Mas itu kreatif, Mas mengambil resiko, wajar dapat. Terus kaya, ya wajar dong gitu. Kita malah respect. Wah itu contoh bagus. Iya contoh benar. Karena itu ini yang jalan yang tidak baiknya itu tadi. Itu harus kemudian dibasmi supaya kemudian masyarakat melihat bahwa dan tadi yang soal pemerasan, pemalakan di jalan dan segala macam toko-toko atau apa yang tiba-tiba ditagih parkir atau apa gitu biaya keamanan dan segala macam ini juga kemudian saya pikir harus ada tindakan nyata supaya kemudian law and order bukan hanya law-nya doang tapi and order, tertib sosial, tertib masyarakat. Film seri bukan itu law and order. Ya, itu betul, ada. Ini saya belajar juga dari diskusi saya dengan banyak guru-guru saya yang hebat-hebat di ekonomi maupun hukum. Nah, tapi beliau-beliau lah yang ngerti banyak. Nah, tapi satu hal tuh Mas bahwa tadi kembali kepada soal pendidikan. Pertama adalah dari yang paling basic karena gini Mas, ini ada gunung es. Yang kita lihat itu event kayak kok gini, kok gitu kayak kejadian-kejadian, events yang nggak benar ini kalau kita kemudian sibuk membasmi atau mengobati kayak pemadam kebakaran. Ya ad hoc lah. Iya capek Mas. Capek ya. Kita harus turun lebih bawah lagi. Kenapa kok kayak gini terus ya, dan kita melakukan apa yang disebut sebagai pattern recognition. Ada pola, kenapa kejadian atau masalah ini lahir terus. Kayak Mas Awil yang udah tahu lah banyak lah masalah kok gitu lagi ya, gitu lagi dulu gitu lagi gitu lagi. Nah, jadi harusnya kita pergi ke bawah yaitu pattern recognition. Tapi di bawah pattern itu kok bisa ya pola ini berulang? Kenapa begitu? Ada struktur yang membuat pattern itu kemudian terfasilitasi atau jadi muncul sebagai equilibrium Mas. Bawah lagi itu adalah mental model. Nah, terkait dengan pendidikan Mas, mental model kita, kenapa kita dengan segala nilai-nilai bangsa yang mulia, korupsinya luar biasa. Nah, jadi di sini harus dibenerin yaitu pendidikan karakter. Menurut ahli di bidang pendidikan, karakter itu dibentuk sejak anak itu usia 2 sampai 7, itu ada masa emas. Artinya apa? Kita bicara PAUD dan TK. Dan di rumah. Di rumah, betul. Ini adalah mendidik karakter yang baik. Habis itu bisa di-extend lagi katanya sampai umur 12, artinya kan SD. Ini pendidikan karakter dibangun supaya anak tuh baik gitu. Jangan kita itu, ya maaf ya, munafik. Atau kemudian ya itulah lain dimulai dari itu kayak gitu korupsi gitu ya, padahal kita religius kita jadi lucu. Nah terus habis itu kemudian Mas baru setelah itu ada substansi kognitif. Kognitif ini ya maaf Mas PISA itu kan sebenarnya ukuran yang objektif bahwa harus mengejar dengan sangat serius yang namanya literasi dan numerasi. Harus. Literasi membaca itu sekarang menurun sekali. Itu luar biasa ya. Banyak nonton YouTube mungkin. Nah, instan Mas. Instan. Tidak sebenarnya YouTube juga kalau dia bisa mengatur ya. Iya, kalau dia sudah matang tadi fondasinya kemudian ini. Nah, jadi di sini adalah literasi numerasi membaca kritis. Kayak misalnya saya tuh kalau mungkin mahasiswa saya nanti yang nonton, Bude ini cerewet banget ketika mengajar 10 prinsip ekonomi bahwa market is usually a good way to usually not always gitu. Habis itu kemudian government can sometimes improve market outcome. Can sometimes. Dan can. Kalau niat, kalau mau dan kalau bisa. Dan sometimes. Kalau nggak harus melakukan. Kalau mau karena apa? Government itu politician. Dan ada constraint tertentu yang membuat dia mungkin nggak mau ke sana gitu kan. Karena itu public choice, public policy. Nah, tapi itu can sometimes. Kalau kita taruh ya ini adalah usual, ini adalah always, ini never. Ini adalah usually, ini adalah sometimes gitu. Jadi harus ngerti membaca itu bukan gubras-gabrus. Jadi kalau lulusan S1 ngomong bahwa market itu efisien, alokasi, salah. Karena kamu berarti tidak teliti membacanya. Karena usually, not always. Terus pemerintah itu selalu bisa mengoreksi pasar. Oh itu omonganmu, nggak teliti, salah lagi. Malah ada government fail. Government failure itu juga ada. Bukan hanya market failure. Karena government bisa memperburuk distorsi kan Mas. Nah, jadi literasi itu penting. Nah, habis itu kan itu Mas.
mereka tuh harus mampu untuk menemukan cara mereka belajar. Selalu ada inquiries dan kemudian membangun agency, tanggung jawab pribadi bahwa nasibmu itu ditentukan oleh dirimu sendiri supaya tidak playing victim dan nyalahin orang dan selalu melakukan apa yang bisa kamu lakukan dalam kontrol mereka. Jangan terlalu kesono gitu, fokus. Nah itu Mas, pendidikan kita yang membangun kognitif tadi sama yang tentu saja lama-lama kepada technical skill, filosofi, itu dibangun terus Mas. Nah memang saya meyakini bahwa tujuan pendidikan itu bukan kemudian untuk siap bekerja atau menjadi kelas pekerja, nggak gitu juga gitu. Tetapi bahwa dia memiliki kemampuan yang general dan fleksibel untuk dia berkembang mengejar aspirasi dia. Kalau aspirasi dia jadi profesional, kamu dengan cepat bisa menjadi profesional hebat karena kamu bisa belajar sendiri. Literasinya, ya itu tangguh dan segala macam. Nah, dalam hal ini memang bahwa perguruan tinggi kita yang 4.500 biji Mas, 4.500 loh Mas. Banyak banget ya. Oh banyak. Itu dan lulusannya juga banyak, itu memang PR-nya masih banyak Mas. Terus habis itu bukan hanya itu, perguruan tinggi ini kan tempat harusnya penemuan, inovasi, discovery of knowledge gitu ya. Dan nanti beberapa dari inovasi ini bisa bermanfaat atau diaplikasikan atau diambil oleh industri, ada kolaborasi situ. Seringkali inovasi tidak bisa dikomersialisasikan atau berhenti di lab, nggak bisa kemudian karena ada mismatch di sana. Tapi Mas kan tahu bahwa kalau itu dibantu pakai APBN, namanya research itu inovasi itu kan tidak selalu sukses. Jadi bagaimana pola-pola penganggaran atau keuangan negara itu saya nggak tahu administrasi keuangan negara yang allowing kita itu untuk fail karena inovasi itu tidak semuanya gagal sukses. Tapi bisa dipertanggungjawabkan bukan karena kita fraud gitu kan. Dan itu bagian dari pembangunan kultur bahwa kalau kamu mencoba dan kamu sudah mencoba yang terbaik tapi gagal, kamu hebat. Bukan kemudian punishing, shaming, sehingga orang kemudian malas penelitian lagi dan orang kemudian malas berinovasi gitu. Padahal inovasi itu hanya bisa dalam organisasi, saya nggak tahu mungkin dosen manajemen organisasi mungkin perlu diundang tuh Mas. Namanya kalau bisnis itu dia cenderung kepepet harus berinovasi demi menyelamatkan nasibnya, karena dia ada competition. Lah kalau sektor publik inovasi nggak ada kompetisinya Mas, karena itu seringkali sektor publik entah itu lembaga-lembaga yang itu milik negara lah atau di backup oleh negara, termasuk birokrasi dan segala macam, itu lambat sekali untuk berubah karena tadi competitionnya itu terbatas, tidak ada insentif yang memaksa untuk berinovasi. Beda dengan dunia usaha. Ya, yang swasta-swasta itu udah hajar-hajaran kalau kalah dia mati. Kalau jadi dia nggak inovasi mati. Iya, karena itu inovasi menjadi sumber hidup. Lah, sekarang kembali kepada Mas Awalil nih sebagai expert, kan saya observe dan ngikutin itu salurannya Mas Awalil. APBN. APBN itu cuma 15% terhadap total PDB ya Mas, kayak sekitar itu kan. Jadi sebenarnya nggak gede kan peran negara. Jadi yang banyak kontribut sebenarnya swasta. Betul. Tapi yang 15 ini bisa membuat iklim usaha itu menurun. Dan 15% Mas, kalau nggak salah nih Mas, teori ekonomi Mas, bahwa kalau market itu kan lebih bagus dalam hal efisiensi, persaingan dan segala. Tapi market itu jangan diminta tanggung jawab untuk equity kan Mas, atau equality kan. Pemerataan. Nggak bisa. Market itu soalnya insentifnya adalah persaingan, efisiensi, siapa yang itu unggul, kalau itu dipilih sama konsumen, jadi tumbuh gede, ya udah, market itu akan memberikan reward kepada mereka yang efisien, bekerja keras, hebat, inovatif, udah yang kayak gitu. Tapi market itu nggak bisa sebagai alat untuk keadilan sosial. Distributif juga nggak bisa. Yang melakukan itu karena itu government lewat APBN-nya. Lah sekarang APBN itu 3.000 something itu Mas. 3.800 Mbak sekarang. Dan karena cuma 15% terhadap PDB, karena itu menurut saya nih Mas, ini kan ada belanja, ada yang namanya social policy di dalam APBN, ada yang namanya economic policy. Ini yang social policy ini kan ya untuk keadilan sosial dan itu tidak bisa dimainkan oleh pasar. Tapi karena pasar itu sudah bagus di economic policy, bagaimana anggaran yang terbatas ini jangan semuanya juga untuk social policy yang tidak bisa membawa kepada pertumbuhan yang tinggi, efisiensi, produktivitas, jadi juara ekspor di dunia, nggak bisa. Itu lain, social policy itu to protect. Jadi kita manage expectation. Nah karena itu Mas, yang untuk economic policy itu adalah yang mempunyai fiscal multiplier tinggi atau memfasilitasi kapasitas untuk produktif.
Ya, kapasitas produktif. Termasuk pendidikan tadi. Pendidikan, habis itu termasuk kemudian infrastruktur. Infrastrukturnya dalam ini infrastruktur perkotaan, Mas. MRT Jakarta fase 1 itu cuma 25 T, Mas. Dan itu Jakarta tuh stripnya kan mahal, Sudirman atau apa itu kan mahal. Kalau di daerah lain, lah kalau Surabaya itu yang macet-macet atau Jogja atau Bandung atau apa itu kan pusing banget itu sudah. Itu ya komuter masih dibutuhkan, tapi komuter itu kan dari yang luar masuk ke dalam. Tapi kalau dari titik sibuk di dalam kota dengan titik sibuk di dalam kota itu butuh transportasi yang lain ini lagi. Contoh ini ya. Dan ya MRT Jakarta misalnya, itu kohesi sosialnya bagus kan, Mas? Karena itu kelas ekonomi apapun masuk bersama. Harus dan sama-sama. itu dan membuat orang-orang berpindah dari mobil kepada transportasi publik, mengurangi polusi, BBM, gaya hidup, antri, apapun, Mas. Tidak hanya itu, Mas, yang bagus. Begitu kemudian MRT itu dibangun, itu langsung private itu, wah invest yang namanya perumahan, mall, apalah di sepanjang itu. Jadi itu akan punya fiscal multiplier, government invest, tapi kemudian yang swasta lainnya itu jadi kayak komplement gitu, Mas. Kita punya Danantara, Mas. Jadi bagaimana Danantara bisa crowd in yang namanya pemodal-pemodal besar ini? Masuk bangun ini kaitannya nanti dengan kesejahteraan pekerja dan penciptaan lapangan kerja yang itu sekali lagi economic policy bukan untuk yang social policy. Tapi tadi APBN tuh ukurannya segitu, social policy-nya ayo kerjain dengan bagus, tapi economic policy-nya yang tidak butuh duit itu sebenarnya apa? Regulasi tadi, Mas. Itu kan nggak butuh duit, tanda tangan, Mas. Tapi harus atas dasar kajian yang bagus, benar, dan ditegakkan law and order tadi. Bukan pemerintah ngeluarin capital atau APBN yang terbatas untuk menggantikan swasta, itu salah. Menurut saya loh ya. Karena tadi yang jagoan untuk efisiensi itu adalah si ini swasta. Semua hubungannya dengan kesejahteraan orang pekerja ya. Ini sebagai bisa ya pemirsa. Tapi masuk akal nggak sih? Sangat. Tapi benar. Artinya kita ini kan karena literasi. Kita harus beri gambaran yang normatif, tapi normatif yang berdasarkan penalaran teknokratis. Jadi saya kira bisa diterima. Yang terakhir ini, karena saya suka juga kan kadang kita diskusi toh. Saya masih, karena saya ini baby boomer, ini kan masih di bawah sedikit. Jadi saya nggak ngomong loh, teman-teman saya nggak ngomong rahasia kalau baby beliau boomer lebih muda lagi. Kalau ketika saya diskusi sama anak saya yang milenial, apalagi yang Z belum punya, yang milenial ini kan sudah ada gap itu antara lain terkait dengan kerja ini. Saya lihat kan salah satu setahu saya itu dari ngomong mereka itu kan informasi yang asimetris antara pencari kerja dengan dengan yang menciptakan kerja, dan yang lebih penting lagi di tengah-tengahnya ini kan kondisi kerja apa yang ditawarkan itu kan seperti itu. Padahal si generasi yang lebih muda ini memang stereotip ya, mudah-mudahan saya salah, agak gampang mutung gitu dibandingkan baby boomer ini. Ibaratnya kalau kerja sebulan 2 bulan kita bertahan dulu, kalau yang generasi baru ini 2-3 hari masuk nggak masuk lagi dia. Jadi yang saya kunci adalah kira-kira kita cukup baik nggak, ini tidak hanya pemerintah, ini yang keseluruhan kelembagaan kita di Indonesia, informasi tentang ketenaga kerjaan ini, Mbak, informasi loh. Apakah masih ada asimetri antara pencari kerja dengan dunia usaha itu? Saya meyakini bahwa kalau saya misalnya aja pada saat ini Simsalabim adalah anak Gen Z yang umurnya 13-28 ya menurut statistik jumlahnya 75 juta orang. Betul. Apa yang akan saya lakukan? Karena sekarang ini informasi tersedia di mana-mana, Mas. Report tersedia di mana-mana. Kalau saya sekali lagi kembali kepada agensi, tanggung jawab pribadi akan masa depan sendiri. Saya daripada blaming government, ya memang kita menuntut pemerintah untuk melakukan sesuatu, membantu sesuatu tadi, social protection, keadilan sosial. Tetapi tanggung jawab pribadi bahwa masa depan saya di tangan saya sendiri. Karena itu dengan teknologi, dan ini kan nggak rumit-rumit, internet aja. Kita bisa melihat report misalnya LinkedIn. Kita bisa report misalnya saja dari job portal seperti Job Street Report. Kemudian dari kalau yang lebih managerial level itu misalnya saja Michael Page Report. Itu bisa download dan membaca tren atau WEF tentang future job report. Ini ya pemirsa infonya ini biar itu bisa ngelihat, ini trennya skill adalah seperti ini, anticipate. Tapi kalau kita masih mahasiswa ya, terutama ya ini teman-teman mahasiswa, kita clueless kan. Mungkin ini apa? Gini deh.
you punya keinginan jadi apa sih biasanya gitu, mau kerja apa sih? Udah googling aja, cari lowongan pekerjaan untuk itu kelihatan nanti skillnya apa. Nah, you kemudian mulai nyicil pada saat kuliah membangun skill itu lewat pelatihan online kayak ngambil mata kuliah seperti itu kayak ikut seminar kayak gitu. Jadi begitu lulus itu sudah ada katakan ijazah tuh karena masih punya value Mas, gimana pun kadang syarat S1 kan ada ijazah. Tapi keterampilannya yang dibutuhkan di pekerjaan itu punya enggak? Nah, karena itu harus kemudian berdamping. Dan tadi kalau government belum punya katakanlah platform seperti itu untuk memberikan informasi, nah maka adalah carilah sendiri for the sake of your own future. Seperti itu sih. Jadi tetap ke yang awal tadi, kalau karakter dibangun, kemampuan kapabilitas diri kita bangun. Dulu saya punya intelektual yang saya kagumi namanya Sujatmoko, Pak. Itu Pak Jatmoko. Sujatmoko almarhum itu. Jadi ini kata beliau, Pak Sujatmoko, yang pernah menjadi rektor Universitas PBB. PBB itu cuma penyebutan aja. Itu seseorang tuh yang utama adalah kemampuan belajar. Coba jarang orang memakai istilah itu. Kalau saya sederhanakan, yang dikatakan oleh Mbak Deni itu sejalan itu. Kemampuan belajar. Berarti bagaimana dia membangun dirinya ya dari sisi ini. Jadi nanti kalau yang tadi saya boleh dong simpulkan, sebetulnya nggak ada soal lagi dengan asimetri informasi soal job ya. Benar. Tinggal orangnya ini ya. Benar. Ya gitu ya pemirsa. Nanti kita akan undang lagi Mbak Deni. Jadi yang penting mari kita sama-sama belajar ya, discuss gitu, ngomong-ngomong santai kayak atau tidak santai, yang penting kita harus memelihara harapan ke depan ini. Ya, masalah-masalah sedang banyak. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah negara. Masalah antar generasi. Masalah antar generasi ya. Saya harus memaksakan diri untuk paham bagaimana anak-anak saya, dan mulai cucu sudah Mbak, sudah punya cucu ini. Itu saya kira masa depan insya Allah masih cerah buat kita semua. Amin. Sampai berjumpa lagi di waktu mendatang. Terima kasih Mbak Deni. Wah, Mas Awalil, terima kasih.